Alhamdulillah nggak berasa kita sampai di suci 12. Dan kebetulan alhamdulillah juga gue ngikut lagi di suci 12. Kompor kas bakal ada kalau ada yang lucu. Jangan sampai lupa tonton di Kompas TV yang channel 11 kalau sekarang ya. Tonton terus di situ. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui jatuhnya 1 Ramadan tahun ini. Lewat musyawarah sejumlah ormas Islam dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026. Selasa 17 Februari pukul 3:30 sore. Live di Kompas TV, Channel 11. Ikuti Oki dan Steffi berlibur di Malaysia dan Tokyo, Jepang. Hai guys! Berbelanja dan menikmati kuliner di Alor Street. Good food, good mood guys. Tak lupa menggunakan kimono sambil kuliner di Asakusa. Serta mendatangi ikon Shibuya Crossing dan belanja di Shibuya. Lucu banget. Jalan-jalan. Happiness in Malaysia and Japan. Minggu 15 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gagas RI. Lebih dari sekadar tradisi, Imlek adalah perayaan harapan baru, persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Ketahui lebih dalam bersama ekonom senior sekaligus mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Parekraf Mari LK Pangestu, penerbang elit TNI AU keturunan Tionghoa penjaga langit Indonesia Mayor Penerbang Marco Anderson, dan penggerak kebinekaan serta intelektual muda Inaya Wahid dalam Gagas RI Spesial Imlek, Selasa 17 Februari pukul 9:30 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara senusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saatnya kami sajikan beragam informasi dari 31 biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya, Glenis Oktania. Hilang kendali sebuah mobil terjun ke laut di kawasan wisata pesisir Uleleu di Banda Aceh. Warga yang melihat insiden langsung menyelamatkan sopir yang terjebak di dalam mobil. Seorang warga langsung berenang untuk menyelamatkan sopir. Kecelakaan diduga karena pengemudi hilang kendali saat melintasi kawasan pesisir menuju Gampong Jawa yang memiliki jalur menyempit dan tanpa pagar pengaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kapal motor Cahaya Intan Celebes tenggelam di perairan Poleang, Bombana, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Kapal tenggelam usai lambung kapal mengalami kebocoran. Sebanyak 20 kru dan penumpang terombang-ambing di lautan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi kapal nelayan yang melintas. Awalnya kapal berangkat dari Pelabuhan Bajo, Kota Bone menuju Pelabuhan Boe Pinang, Bombana. Namun pada perjalanan kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Seluruh kru dan penumpang langsung dibawa ke Puskesmas Boe Pinang. Dan pukul 06.00 informasinya kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Sebuah jembatan gantung akses penghubung antar kecamatan putus diterjang banjir luapan sungai di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Akibatnya warga harus memutar 10 km untuk keluar desa. Kondisi jembatan sekarang kena
Inilah detik-detik jembatan Darus atau jembatan cinta sepanjang lebih dari 100 meter di Desa Jubung, Sukorambi, Jember, Jawa Timur putus diterjang banjir luapan sungai. Rangka jembatan di kedua sisi rusak parah dan kawat besi seling jembatan putus. Akses antar desa juga terputus sehingga warga harus memutar jalan sejauh 10 km untuk beraktivitas keluar desa. Jembatan gantung ini menghubungkan Desa Jubung dengan Kecamatan Ajung. Dari Dusun Darungan Utara ke Darungan Selatan Desa Jubung. Jadi akses ini vital untuk masyarakat selatan untuk ke utara atau utara ke selatan. Kita beralih ke Gorontalo, saudara. Komunitas orang tua dengan anak yang mempunyai masalah pendengaran berupaya memperjuangkan masa depan anak-anak mereka agar dapat mendengar dan berbicara secara verbal. Sejumlah upaya dilakukan melalui intervensi dini lewat jalur operasi dan juga terapi rutin sehingga sang buah hati bisa berkomunikasi dengan baik. Komunitas Forkah atau Forum Komunikasi Orang Tua Anak Hebat Gorontalo terbentuk sejak 2019. Awalnya merupakan komunitas multidisabilitas. Saat ini, fokus komunitas diarahkan pada pendampingan orang tua yang mempunyai anak dengan gangguan pendengaran. Orang tua yang tergabung dalam komunitas saling mendukung, memastikan anak-anak mendapatkan akses teknologi pendengaran serta terapi rehabilitasi secara rutin. Hasilnya, sejumlah anak sudah mampu berbicara dan berkomunikasi verbal dengan baik. Tidak merasa sendiri ya. Kalau anak saya itu memiliki gangguan pendengaran sangat berat atau profound hearing loss, itu terdeteksi dia sekitar umur 1 tahun 6 bulan dan langsung kita lakukan operasi implan koklea. Alhamdulillah sekarang sudah umur 8 tahun, saat ini sudah sekolah di salah satu sekolah swasta di Gorontalo, kelas 2 SD. Keterbatasan fasilitas medis di Gorontalo saat ini masih jadi kendala utama. Biaya pemeriksaan pun masih ditanggung secara mandiri. Beberapa anak kami yang melakukan intervensi dan sudah melakukan habilitasi ataupun terapi dengan rutin, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil verbal ataupun bisa bicara. Nah, kendala kami memang karena di Gorontalo sendiri belum memiliki alat-alat yang lengkap, khususnya untuk deteksi pendengaran, dan untuk tulis sendiri tidak bisa ditentukan dengan diagnosa langsung, tapi melalui proses pemeriksaan lengkap seperti yang kami laksanakan saat ini. Komunitas Forkah berharap pemerintah daerah dapat menyediakan alat deteksi pendengaran lengkap sekaligus menyiapkan tenaga audiologis hingga orang tua bisa mendeteksi sedini mungkin dan mencegah buah hati kehilangan pendengaran total. Forkah juga berharap pengobatan ini masuk dalam BPJS Kesehatan. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Fenomena creeping atau rayapan tanah kembali terjadi di Tegal dan Semarang, Jawa Tengah, membuat warga mengungsi. Seperti apa rencana relokasi dan peminjaman lahan bagi korban tanah bergerak di Jawa Tengah? Kita kupas bersama Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah. Tetaplah bersama Jurnal Nusantara. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Itu bakteri. Baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soplin Anti-Sep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Bersihkan kotoran, bakteri, dan jamur. Soplin Anti-Sep. Solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak. Dari Wingswood.
Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool. Fresh and cool to the max. Lain. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya. Sorry boy, kalau gua sih mie sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Saudara, pemerintah Kota Semarang menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak tanah bergerak di Kampung Sekip Kota Semarang. Sementara itu, warga masih bertahan di pengungsian sementara. Demi keamanan warga terdampak tanah bergerak di Kabupaten Sekip, pemerintah Kota Semarang menghimbau agar warga mau mengungsi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan pemerintah Kota Semarang mendapat pinjaman lahan untuk relokasi sementara. Lahan tersebut dipinjamkan selama 2 bulan dan saat ini masih dilakukan penataan. Namun jika warga terdampak tanah bergerak memiliki lahan lain, maka pemerintah Kota Semarang akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah. Tadi saya mendapatkan informasi kita dapat pinjaman lahan 2 bulan untuk merelokasi sementara warga supaya mau berpindah dari tempat di Jangli itu ke tempat yang lain sambil mereka bisa membawa ayam, kambing dan lain-lainnya. Apapun itu adalah kekayaan mereka yang memang kalau mereka kambingnya nggak boleh ikut ya nggak mau pindah. Sementara itu kita juga mengupayakan supaya kalau mereka memiliki tanah di tempat lain, kita akan bangunkan rumah. Kalau di situ pasti tidak akan dapat izin lah, karena tempatnya juga seperti itu. Kalau mereka punya lahan lain, kita memiliki anggaran untuk dibangunkan rumah. Misalnya mereka punya celengan, atau punya warisan, atau punya apa, kita akan bangunkan rumah.
Sementara itu, warga yang terdampak tanah bergerak kini masih bertahan di pengungsian sementara, yakni di tenda darurat ataupun di musola, sembari menunggu lahan relokasi yang dijanjikan pemerintah Kota Semarang rampung disiapkan. Sementara di situ karena memang sudah disediakan tenda, jadi perlu dievakuasi ke tenda untuk sementara tidur di situ. Nanti kalau ada tenda yang baru di sana juga ada dapur, insya Allah nanti direlokasi ke sana. Karena sudah seperti ini ya tidak bisa ditinggali lagi. Pergerakan tanah di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dilaporkan semakin parah ketika hujan deras. Untuk mengurangi beban warga yang mengungsi, pemerintah Kota Semarang tak hanya memberikan bantuan tenda darurat, namun juga bantuan makanan dan paket sembako. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Fenomena creeping atau rayapan tanah kembali terjadi di Tegal dan Semarang, Jawa Tengah. Warga terpaksa dievakuasi karena tanah bergerak dan rumah mereka tidak lagi aman. Kita bahas lebih dalam bersama dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Sugiharto. Selamat pagi, Pak Agus. Terkait dengan fenomena yang terjadi di Tegal dan Semarang, Pak, ya ada namanya tanah bergerak. Apa bedanya tanah bergerak dengan creeping? Dan bagaimana dengan jenis-jenisnya untuk wilayah Jawa Tengah yang paling sering terjadi, Pak? Baik. Sebetulnya creeping atau rayapan itu merupakan salah satu jenis dari gerakan tanah. Selain ada rotasional dan translasional. Jadi yang umum sebetulnya terjadi di Jawa Tengah itu yang rotasional atau gerakan tanah yang bentuk atau bidang gelincirnya seperti busur. Namun creeping ini juga banyak terjadi di Jawa Tengah seperti yang di Tegal, di daerah Boyolali juga ada, kemudian di daerah-daerah Pemalang itu juga kemarin juga terjadi creeping. Creeping itu merupakan salah satu jenis gerakan tanah yang merayap secara pelan-pelan atau tidak bisa diamati secara mata gitu, kasat mata, karena prosesnya cukup lama. Namun apabila ada pemicunya seperti curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama, maka litologi di situ akan bergerak lebih cepat dari biasanya. Ini tanda-tandanya gampang kalau di wilayah yang creeping itu biasanya pohon-pohon akan miring berlawanan dengan arah gerakan. Karena arah gerakan itu biasanya menuju ke wilayah-wilayah yang morfologinya lebih rendah atau kemiringannya lebih rendah. Jadi biasanya didominasi oleh batuan lempung atau montmorillonite yang sifatnya montmorillonitan. Oke, berarti ini juga dipengaruhi oleh jenis tanah dari suatu wilayah itu ya Pak? Tanahnya lempung atau memang tanahnya curam begitu? Iya betul, jadi gerakan tanah itu utamanya disebabkan oleh 3 hal, karena faktor kelerengan, karena faktor litologi atau batuan penyusun, dan ketiga adanya struktur geologi. Nah, pemicunya itu macam-macam. Ada budidaya manusia, pemotongan lereng, atau hujan lebat itu juga menjadi pemicu. Hal ini bisa diamati nggak sih Pak? Maksudnya bisa dicegah dengan penanganan khusus atau bisa diamati? Tadi Bapak bilang kan pohon yang miring begitu. Adakah ciri-ciri lain dan juga bagaimana cara mencegahnya? Ada, kita sudah memasang beberapa tempat itu dengan early warning system. Jadi seperti benang-benang yang ditancapkan pada tiang-tiang dengan jarak tertentu, dan apabila ada pergerakan itu ada sirine yang bisa bunyi apabila itu bergerak, misalkan 1 cm atau 2 cm, itu jarak benang yang tadinya kencang menjadi kendor, itu sudah ada tanda-tanda ada pergerakan tanah di situ. Dan memang yang berat itu tidak memasang alatnya, tapi melakukan maintenance, perawatan terhadap alat itu. Ini yang kadang-kadang lupa dilakukan, karena gerakan tanah itu kan jangkanya panjang lama. Tidak sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi proses itu lama.
Oke, baik. Berarti kalau jika ini terjadi seperti fenomena yang terjadi di Tegal begitu ya Pak, rumah, masjid itu semua bergerak, bahkan sampai saat ini masih ada pergerakan. Apa yang harus dilakukan Pak? Salah satunya dengan relokasi begitu untuk penanganannya atau ada cara lain? Kalau melihat kondisi Tegal yang kami lihat di lapangan, itu memang harus direlokasi karena kemiringannya dan pergerakannya. Karena pergerakan dari tanah ini memperparah kondisi karena air hujan yang terus masih tinggi ini masuk ke dalam rekahan-rekahan atau celah-celah tanah yang terbuka karena creeping tadi. Ini justru memperparah situasi. Artinya kondisinya semakin lemah dan kekuatan daya dukung tanah di situ semakin tidak ada dan aliran itu akan terus bergerak. Untuk itu relokasi adalah satu-satunya cara saat ini untuk mengamankan warga dari bencana itu. Tentu keselamatan warga. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah menyiapkan lahan dan kemarin sudah kami survei dan dari data teknis kajian teknis yang kami lakukan, daerah tersebut aman yaitu seluas kira-kira 12 hektar yang merupakan tanah bengkok desa. Baik Bapak, tentu keselamatan warga menjadi yang utama dari fenomena tanah bergerak ini. Semoga juga komunikasi antara pemerintah daerah dan warga bisa berjalan dengan baik sehingga relokasi bisa dilakukan demi keselamatan. Terima kasih Bapak Agus Sugiarto telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi hari ini. Terima kasih Mbak. Selamat. Dan saudara, usai jeda, Jurnal Nusantara akan kembali dengan informasi dodol Cina atau kue keranjang. Laris dipesan untuk perayaan Imlek dan pembuat kue keranjang di Bandung siapkan ratusan kue keranjang setiap harinya. Kue keranjang kembali menjadi incaran konsumen jelang Imlek di salah satu tempat produksi legend di Bandung. Pesanan meningkat hingga ribuan pieces setiap hari untuk memenuhi permintaan dari dalam dan luar kota. Makanan manis ini selalu ada saat pergantian tahun baru Imlek. Teksturnya yang lengket menyimbolkan eratnya hubungan persaudaraan, sedangkan bentuknya yang bulat melambangkan tekad yang bulat dan persatuan. Tempat pembuatan dodol Cina di Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini telah berdiri sejak tahun 1960-an. Menjelang Imlek, rumah produksi ini mampu menghasilkan sekitar 2.000 pieces dodol per hari dengan melibatkan 20 pekerja. Proses pembuatannya membutuhkan kesabaran ekstra karena dimasak selama 20 jam. Meski sudah modern, resep dan teknik tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa otentik. Kalau hari biasa memang kita nggak produksi dodol Cinanya. Kalau sudah menjelang Imlek, biasa kita bikinnya hampir 2.000 pieces setiap hari. Tersedia dalam varian original, pandan, dan kulit jeruk. Dodol ini dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp50.000. Enak, apalagi terutama yang ada cintong yang ada kulit jeruknya. Ini buat nanti Imlek. Iya, bagi-bagi. Imlek tahun ini merupakan tahun ke-2577 dengan Shio Kuda Api. Shio ini dimaknai sebagai simbol semangat dan energi baru bagi masyarakat Tionghoa. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tak hanya kue keranjang, permintaan misua jelang perayaan Imlek juga terus meningkat. Hidangan berbahan dasar tepung ini dinilai membawa hoki atau keberuntungan bagi warga Tionghoa. Menyambut tahun baru Imlek, warga Tionghoa mulai memburu misoa sebagai sajian wajib di meja perayaan.
Misoa yang identik dengan simbol umur panjang dan harapan baik menjadi hidangan yang tak terpisahkan dari tradisi Imlek. Salah satu pabrik misoa yang berada di perbatasan Surabaya Sidoarjo sejak bulan Januari sudah kebanjiran pesanan. Permintaan datang dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Ambon, Manado, Makassar, hingga Kalimantan. Lonjakan pesanan semakin terasa menjelang puncak perayaan Imlek. Dari yang biasanya produksi misoa menghabiskan 500 hingga 700 kg tepung, mendekati perayaan Imlek, produksi misoa setiap harinya bisa menghabiskan hingga 1,5 ton tepung. Untuk kenaikan sih banyak ya, bisa dibilang 2 kali lipat. Jadi biasanya 1 bulan sebelumnya itu distributor pelanggan kita di luar-luar pulau itu mereka pasti sudah pada order. Luar pulau kita dari Bali, Maluku, Ambon, Sulawesi di Manado sampai di Papua sudah ada distributor. Untuk harga, misoa dijual Rp3.700 per kemasan instan. Sementara untuk pembelian dalam jumlah besar, 1 karton berisi 320 porsi dibanderol seharga Rp600.000. Dengan meningkatnya permintaan ini, produsen berharap momentum Imlek tahun ini membawa berkah tidak hanya bagi masyarakat yang merayakan, tetapi juga bagi pelaku usaha. Tim Liputan, Kompas TV. Tiga 30 menit sudah kami menemani hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok hari. Saya Glenis Oktania. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.